Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vasco Ginggandiansyah, absen 10. Jadi di sini saya akan sedikit merefleksikan tentang pembelajaran yang kemarin. Hal yang paling berkesan menurut saya itu pada saat saya dijelasin tentang cara membuat slide presentasi atau PPT. Nah, itu dengan jelas, rinci, dan cara penyampaiannya itu jelas dan santai, sehingga saya bisa menjangkau atau bisa dapat ilmunya. Dengan itu menurut saya hal yang paling berkesan saat pembelajaran itu. Saya sebelum belajar sama Bu Ayun itu belum banyak mengetahui hal, seperti saya belum mengerti Canva pada saat itu. Nah, sehingga pada saat saya menggunakan Canva itu kurang maksimal atau kurang bagus karena saya menggunakan background warna yang tidak kontras, tidak menggunakan foto yang sesuai dengan isinya, dan isinya itu banyak, tidak sedikit. Saya tulis semua itu di Canva. Nah, itu sesudah saya mendapat materi kemarin itu saya menjadi tahu di mana kesalahan saya, dan saya mencoba lagi untuk membuatannya. Setelah saya membuat dan terus membuat slide presentasi tersebut, saya akhirnya bertambah skill saya untuk membuat slide presentasi dengan benar, seperti warna yang kontras, isi yang singkat, padat, jelas, terus gambar-gambarnya yang cocok. Sehingga menurut saya skill saya ini meningkat jauh setelah diajar oleh Bu Ayun dalam selama ini. Mungkin dengan Bu Ayun mengajar kita dengan gaya yang santai, terus tepat, itu akan membuat saya lebih efisien dalam menggunakan waktu saya untuk mengerjakan atau membuat slide presentasi. Hal yang sangat membantu menurut saya itu saat berlatih untuk menyiapkan presentasi ke audiens. Karena apa? Karena saya harus memahami materi yang ada di isi slide presentasi agar saat saya mempresentasikan kepada audiens itu tidak melebar kemana-mana, sehingga saya bisa bagus dalam menyampaikan isi dari slide presentasi tersebut. Dengan saya berlatih terus menerus dari mulai kelas 10 hingga sekarang, akhirnya saya bisa menyampaikan slide presentasi dengan rasa percaya diri, terus optimis, sehingga saya bisa menyampaikan kepada audiens itu dengan tenang, santai, dan tidak grogi saat menjelaskan dari isi slide presentasi tersebut. Menurut saya tidak ada bagian yang sulit, karena sesudah diajar atau diberikan materi tentang cara membuat slide presentasi oleh Bu Ayun, saya tidak tersesat dalam membuat slide presentasi tersebut. Dan pada saat itu saya juga diajarkan cara mempresentasikan isi slide presentasi tersebut dengan cara yang benar, gaya yang bagus. Sebelum saya bisa seperti saat ini, saya sering dilatih oleh Bu Ayun pada saat kelas 10 untuk melakukan presentasi terus menerus saat mendapat tugas yang ada slide presentasinya, sehingga saya bisa menambah skill atau rasa percaya diri saya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan saya dengan menggunakan slide presentasi Canva. Mungkin saya akan menggunakan keterampilan saya ini untuk kedepannya, agar keterampilan saya ini tidak sia-sia untuk kedepannya, dan saya harus menggunakan keterampilan saya ini terus menerus agar hasilnya itu meningkat, tidak menurun. Karena apa? Jika pada saat waktunya skill saya menurun untuk membuat slide presentasi atau membacakan slide presentasi, menyampaikan isi slide presentasi menurun, saya akan
turun drastis karena saya sudah susah payah untuk belajar percaya diri, melatih mental sehingga dapat berpresentasi di depan banyak orang tanpa harus malu grogi. Menurut saya itu saja. Kelebihan Bu Ayun pada saat mengajar pada saat itu lebih santai. Karena apa? Karena kita diberi waktu yang cukup banyak untuk mengerjakan slide presentasi. Dan Bu Ayun pada saat itu menjelaskan slide presentasi cara membuat slide presentasinya itu dengan cara santai. Dan kita paham apa yang disampaikan oleh Bu Ayun, karena Bu Ayun ini tidak tidak langsung menyampaikan asal-asalan. Bu Ayun ini menyampaikan dari titik ini sampai akhir dengan jelas, padat, sehingga dengan cara penyampaiannya yang santai dapat saya memahami pembelajaran cara membuat slide presentasi atau cara menggunakan Canva yang benar pada saat pembelajaran bersama Bu Ayun. Sedangkan pada saat pembelajaran biasa menurut saya sama saja, tapi lebih serius pada saat pembelajaran biasa karena kita pada saat ini sering di timer agar pekerjaan kita ini tepat waktu. Sebelumnya kita tidak di timer karena kita kita masih belajar. Sekarang kita dilatih untuk tepat waktu. Saya sangat termotivasi pada saat pengalaman belajar melalui video. Karena apa? Saya mendapat banyak ilmu dari Bu Ayun dan anak-anak, karena saya iri dengan teman-teman saya yang cara menyampaikan isi slide presentasi tersebut dengan rasa percaya diri. Nah, saya pada itu saya harus termotivasi agar lebih bisa percaya diri dan punya mental yang kuat agar bisa menyampaikan isi slide presentasi tersebut di banyak audiens. Sangat relevan terhadap materi yang dijelaskan atau dibahas pada video tersebut, karena saya sangat minat atau saya bisa belajar tentang cara membuat slide presentasi tersebut dengan terstruktur dan baik dan benar. Selanjutnya, jika saya mungkin jika teman saya belum diajar Bu Ayun ini, mereka harus diajar. Karena kenapa? Karena saat Bu Ayun ini menyampaikan materi lebih jelas, padat, dan singkat. Tidak singkat, banyak. Mulai dari inti ke inti, akar ke akar. Sehingga siswa-siswa ini bisa sangat memahami isi atau materi yang disampaikan oleh Bu Ayun. Apalagi Bu Ayun saat menyampaikan tugas ini dengan cara yang santai, dan kita sangat senang diajar oleh Bu Ayun karena Bu Ayun ini sangat membantu atau sangat melatih saya agar bisa sampai ke titik ini. Sekian dari saya, itu saja. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.